Kalau diperhatikan kalender, itu untuk bulan ini umurnya 30 hari. Kapan dia berumur 30 hari? Apabila matahari terbenam, lalu hilal di atas ufuk, maka bulan yang berlalu umurnya 29. Umurnya ya 29, karena hilalnya sudah di atas ufuk. Tapi apabila saat matahari terbenam, hilal atau bulan juga ikut terbenam, maka ditambah yang 29 itu menjadi 30. Disebut bulannya tidak tampak. Jadi kapan berumurnya 29 dan 30, disinilah fungsinya ilmu falak. Bapak Ibu tentu juga merasakan kadang-kadang puasa kita Ramadan ini 29 hari, tahun besoknya 30. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jemaah yang berbahagia, sekarang tanggal 4 Agustus 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Zulhijjah 1442 Hijriah. 5 hari lagi masuk tahun baru 1443 Hijriah. Tahun baru Hijriah setiap tanggal 1 Muharram, setelah diperhatikan kalender itu hari Selasa depan, tanggal 1 Muharram, menjadi hari libur nasional. Ini suatu prestasi di negeri kita, menghargai, memberi tempat hari-hari besar umat Islam. Nah, saya hanya ingin menyampaikan bagaimana pemahaman perhitungan tahun Hijriah, pendekatan ilmu falak yang disebut juga dengan ilmu astronomi, bahasa lainnya disebut juga dengan ilmu hisab, karena semuanya dengan pengamatan benda langit, bulan, matahari yang penuh perhitungan, juga pengamatan langsung atau observasi. Nah, semuanya bisa dihitung, yang diinformasikan di dalam Al-Quran surat Ar-Rahman ayat 5. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Asy-syamsu wal qamaru bihusban. Matahari dan bulan beredar menurut perhitungan. Nah, peredaran matahari kita nikmati dari hari ke hari, seperti baru saja azan dikumandangkan, menandakan posisi matahari telah tergelincir. Dengan peredaran matahari penuh perhitungan, teratur jadwal salat kita. Tapi siang ini fokus kita adalah bagaimana memahami tahun Hijriah, sehingga hari Selasa besok tanggal 1 Muharram. Nah, kalau soal menyemarakkan itu tergantung pada tempat masing-masing, mungkin ada lomba, silaturahim, ceramah, atau kajian-kajian pencerahan. Menurut saya itu bagus dikembangkan, tidak dibiarkan 1 Muharram berlalu begitu saja, apalagi pemerintah memberi tempat menjadi libur nasional. Tahun Hijriah itu hitungannya adalah, ini sengaja saya bawa, ini seumpama matahari.
Ini globe bumi kita. Kalau bumi ini mengelilingi matahari, satu kali mengelilingi matahari disebut setahun samsiah. Itu kita semua sudah paham. Mulai dari 1 Januari sampai 31 Desember. Bagaimana dengan tahun Hijriah yang 1 Muharram sampai akhir Zulhijjah? Kita buat soal, dari mana hitungan tahun Masehi? Jawabannya adalah kepatuhan bumi mengelilingi matahari. Jadilah setahun Samsiah atau setahun Masehi. Pertanyaan kedua, dari mana hitungan tahun Hijriah 1 Muharram sampai akhir Zulhijjah? Allah berfirman surat At-Taubah surat ke-9 ayat 36. Inna iddatasy syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum dzalikat dinul qayyim. Sesungguhnya di sisi Allah bulan itu adalah 12. Ini saya gunakan bola kecil ini seumpama bulan. Bulan ini ukurannya 4 kali lebih kecil daripada bumi kita. Tapi jaraknya yang begitu sempurna Allah takdirkan, terlihatlah bulan itu ya seukuran piring lah, seukuran piring makan. Itu kan relatif, bisalah dibayangkan. Bulan ini Allah takdirkan mengelilingi bumi. 1 kali bulan mengelilingi bumi terpakai hari 29,5 hari. Bumi ini jalan juga, jalan. Jadi kalau saya Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'edah, Zulhijjah. Sekarang kan Zulhijjah. Dari peragaan singkat ini, apa yang bisa kita tangkap? 1 kali bumi mengelilingi matahari, bulan sudah 12 kali mengelilingi bumi. Malam pertama bulan tampak kecil, sebentar. Malam kedua agak tinggi dan besar, sampai malam purnama. Sempurna besarnya bulan. Besoknya kecil-kecil, dan seperti bulan sabit lagi, hilang lagi. Begitu seterusnya. Jadi itulah kerja bulan mengelilingi bumi. 1 kali dia mengelilingi bumi, rata-rata 29,5 hari lebih sedikit. Tentu tidak ada tanggal 29,5 Muharram misalnya, atau sekarang Zulhijjah. Tidak ada tanggal 29,5 Zulhijjah. Yang ada, kalau diperhatikan kalender, itu untuk bulan ini umurnya 30 hari. Kapan dia berumur 30 hari? Apabila matahari terbenam, lalu hilal di atas ufuk, maka bulan yang berlalu umurnya 29. Umurnya ya 29, karena hilalnya sudah di atas ufuk. Tapi apabila saat matahari terbenam, hilal atau bulan juga ikut terbenam, maka ditambah yang 29 itu menjadi 30. Disebut bulannya tidak tampak. Jadi kapan berumurnya 29 dan 30, disinilah fungsinya ilmu falak. Bapak Ibu tentu juga merasakan kadang-kadang puasa kita Ramadan ini 29 hari. Tahun besoknya 30. Bisa saja berturut-turut, tahun kemarin 30. Tahun sekarang 30 bisa. Atau memang silih berganti. Jadi umur bulan itu 29, 30. Sebenarnya tidak ada yang pas 29. Tidak ada pula yang betul-betul cukup 30 hari. Tapi begitulah Allah memudahkan. Kalau misalnya dia kurang sedikit dari 29,
ya dia menjadi umur 29. Tapi kalau dia lebih dari 29,5, ada lebihnya, dia menjadi 30. Itu diperhatikan di saat matahari terbenam, hilalnya wujud. Nah, sekarang dapat kesimpulan, hitungan 1 Muharram sampai akhir Zulhijjah diambilkan dari kepatuhan bulan mengelilingi bumi sebanyak 12 kali. Selesailah bulan ini mengerjakan tugasnya untuk setahun perjalanannya 12 bulan selama 354 hari. Jadi setahun Hijriah umurnya 354 hari. Sedangkan setahun Samsiah bumi mengelilingi matahari 1 Januari sampai 31 Desember 365 hari. Jadi lebih pendek tahun Hijriah ketimbang tahun Samsiah. Demikian keterangan ini bisa dibaca ulang tafsir surat At-Taubah ayat 36. Demikian, moga-moga bermanfaat. Fastabiqul khairat billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.